Hai, selamat pagi teman-teman. Ini lebahnya lagi berkunjung pagi-pagi. Nah, tanaman bunga ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Lebah-lebahnya suka. Nah, di sini bunga kolnya udah mulai cantik ya teman-teman. Dan lumayan besar. Gak kalah sama yang biasa dijual di pasaran. Padahal ini dirawatnya secara organik ya. Dan ini tuh yang paling besar. Mau ngeliatin ke teman-teman. Nah, walaupun kita berkebunnya secara organik, tetap masih bisa bagus tanamannya ya teman-teman. Ada yang bagus sih, ada juga yang kurang bagus. Tuh. Mungkin beberapa hari lagi udah siap dipanen. Nah, di sini juga ada lebah. Lebahnya warna-warni ya. Ada yang biru, ada yang kuning, kuning hitam, ada yang biru hitam. Lebah ini sangat bermanfaat buat nanti tanaman kita. Nah, hari ini sebelum panen-panen, saya mau ngeliatin ke teman-teman cara saya semai kale ya, biar berhasil. Cantik loh lebah ini, jenisnya baru saya lihat ya. Biasanya sering yang warna biru. Nah, langsung aja. Di sini saya udah siapin benih kalenya sama medianya. Ini saya pakai rockwool ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering gagal, coba pakai metode ini ya. Dan ini sebelumnya saya barusan udah rendam tuh benihnya. Benihnya itu sedikit. Nah, sebelumnya ini rockwoolnya udah dibasahin ya teman-teman. Langsung aja dilubangin nih, bismillah. Rockwool ini nanti bisa langsung ke tanah ya, jadi akarnya bisa nembus ke media tanah. Nah, ditemenin si empus. Belum mau ya lu ya? Belum. Awas jangan nanti jatuh loh. Ya ampun, aku digangguin dong. Nah, ini langsung aja ya teman-teman, si benihnya itu langsung ditaruh ke sini, satu lubang satu benih. Agak susah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau teman-teman benihnya cuman 10 biji atau 5 biji, 6 biji, itu susah banget kalau teman-teman ngasal ya semainya. Di balik ada tanaman yang subur, yang hijau, ada perjuangannya ya teman-teman. Begini seringnya saya begini ya semainya biar berhasil. Jadi kalau pakai rockwool ini menurut saya ya, yang pengalaman yang udah saya coba, bisa sampai 90% kalau benihnya bagus. Ini tumbuh 9 sampai 100% juga kadang-kadang. Nih lanjut saya masukin, ini tinggal dimasukin aja ya teman-teman.
juga susah. Kemarin ada teman-teman yang komentar, coba semai kale sampai berhasil katanya. Nah, caranya begini aja ya teman-teman, pasti berhasil. Nah, ini itu udah saya isi ya teman-teman, tinggal tunggu 1 minggu, didiamkan di suhu ruang. Saya biasanya taruh di rumah ya, nanti setelah bertumbuh berdaun baru diperkenalkan sama sinar matahari. Nah, ini saya udah punya yang udah 8 hari yang lalu ya teman-teman. Ini tumbuhnya 99%, paling yang nggak tumbuh 1-2 ya. Ini ada kale curly, ada kale nero, sama ada kale ini scarlet. Nah, setelah punya pohonnya, nanti gak usah tanam dari benih lagi ya. Nah, ini itu bisa di stek. Nanti setelah agak panjangan sedikit, ini bisa dipotek, ditanam di tanah, nanti bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, kalau kale curly biasanya lebih susah lagi susah anakannya ya teman-teman, dibanding kale yang lain. Nah, ini juga kale nero. Di sini udah banyak tunasnya di bawah. Itu nanti bisa ditanam ya dari tunasnya sama. Saya dulu udah sering tanam dari tunas. Nah, lanjut saya panen. Bismillah. Baru beli nyiru baru, seneng banget rasanya punya nyiru baru. Nah, ini juga Swiss chardnya udah bisa dipanen lagi ya. Jadi kalau dipanennya secara dirempel bisa awet. Nih basil, bisa disalad, bisa dilalap. Nah, di sini ada yang hijau ya, mudah-mudahan bisa tumbuh nanti sampai punya bibitnya. Itu kemarin dari bonus. Ini warnanya mirip ya sama kale scarlet. Pergi simpusnya. Nah, ini bunga pinkanya baru aja saya pindah ke sini ya teman-teman. Tuh, udah serimbun ini. Dan di sini bunga pinka yang baru udah saya mulai perkenalkan ke sini. Nih baru dibentuk, belum rimbun ya. Nah, yang ini udah sedikit membesar, sedikit rimbun daunnya, dan udah mulai belajar berbunga. Jadi kalau mau rimbun, setiap ada pucuknya yang lebih tinggi biasanya saya petik ya, nanti lama-lama rimbun. Nah, lanjut mau petik okra. Kayaknya kacang panjangnya kali ini agak gagal ya, udah banyak yang saya cabut nih teman-teman, cuma saya nggak bikin video karena banyak hamanya. Nah, hamanya itu kutu ya, kutu apit. Karena organik
Jadi saya biarkan aja. Kalau gagal ya udah, mungkin tanamnya lain kali. Kacang panjang itu lebih cocok ditanam di musim hujan ya. Jadi kalau ditanam di musim hujan, seandainya ada kutu, si kutunya cepat hanyut terbawa air ya. Kalau musim kemarau susah. Kadang-kadang saya siram pas lagi nyiram ya. Tapi nanti kembali lagi ya. Nah, di sini ada okra hijau, okra merah juga. Ini satu pot ya, teman-teman. Yang di bawahnya ada tanaman benih sawi. Dan ini itu udah terlanjur tua. Tapi bisa direndam air, nanti airnya bisa diminum ya. Sangat banyak manfaatnya katanya. Nah, tuh dari setiap pohon begini ya, teman-teman. Jadi udah banyak hamanya. Ada semut biasanya. Nah, ini juga udah agak tua. Nah, lupa ke teman-teman nggak dibilangin. Ini udah bisa dipindah ke tanah langsung ya. Ini kalau udah tumbuh begini, tinggal dipisah-pisah, satu pot satu benih. Ini itu udah bisa dipindah ke media tanah atau media pot kecil, pot semai. Nah, di sini brokolinya udah mulai muncul juga ya, teman-teman. Biasanya brokoli nggak sebagus bunga kol. Lanjut petik cabai. Bismillah. Lumayan. Kalau kita rajin menanam nggak usah beli ya. Ini cabai juga udah lama saya nggak beli. Nah, ini perkembangan timunnya udah mulai saya kasih rambatan ya, teman-teman. Dan udah mulai ngerambat. Nah, ini cabai yang habis dipotong. Tunasnya sangat bagus. Nah, ini perkembangan bunga kol yang ungu ya, teman-teman, baru sebesar ini. Nanti setelah ada pot yang besar atau planter bag, ini udah bisa dipindah. Jadi banyak tahapannya. Dari pertama semai kayak tadi pakai rock wool, nanti setelah tumbuh daun baru saya pindah ke media semai yang sebesar ini ya, teman-teman. Baru kalau ada pot yang nganggur baru dipindah ke pot yang besar. Dan ini karena nggak ada pot besar, pot semainya mau dipakai kemarin yang pot semai ini, jadi saya pindah ke pot ukuran 20. Nah, ini nanti dipindah lagi ya, teman-teman. Jadi banyak banget perjuangannya sebelum jadi tanaman bunga kol yang sangat cantik. Nah, di sini ada pakis ya, teman-teman.
panen nggak ya? Nggak banyak sih, mungkin nggak usah ya, lagi nggak banyak. Nah, di sini juga saya punya tanaman murbei, selalu dicuri burung ya. Kayaknya udah ada yang siap petik. Baru ngelihat kupu-kupu ini, cantik banget teman-teman kupu-kupunya. Aku suka sekali lihat kupu-kupu. Nah, bunga kupu-kupu ini suka sama bunga Yolanda ya. Gak bisa diem. Tahu aja lagi di videoin, malah lari-lari. Bunga kupu-kupunya happy karena bisa pindah-pindah, bunganya banyak di sini ya. Nah, ini juga udah mulai kuning cabenya. Semakin tua buahnya semakin kecil nih, nanti bisa diperbarui lagi. Pergi lagi. Tuh, dia diam di sini ya. Ini jenis kupu-kupu apa ya? Hai, kamu suka bunga ya? Pergi lagi. Nah, di sini juga terungnya kayaknya udah siap panen ya, teman-teman. Tuh, ada yang ungu. Nah, ada yang putih. Bismillah. Nah, alhamdulillah dapat 4 terong ya, teman-teman. Ada yang ungu, ada yang putih. Ini yang ungunya cantik banget dan ini tuh masih muda ya. Nah, di sini baru kemarin saya serbukin labu. Di sini saya punya labu madu ya, teman-teman. Ada 1, di sana ada 2, tapi yang 2 udah busuk ya, teman-teman. Walaupun diserbukin nggak menjamin nggak busuk, tetap busuk. Alhamdulillah ini udah kuning, udah bisa panen kayaknya ya. Ini mau panen. Bismillah. Saya pikir ini warna ungu, soalnya waktu saya makan kulitnya ungu, kenapa jadi warna kuning ya, berubah. Nah, lanjut mau petik bunga labu. Ini bunga labu jantan ya, dan ini tuh enak, bisa dimakan ya, teman-teman. Dan baru kemarin saya juga ini pindahin bayam dari semua pot ya. Biasanya ada tumbuh liar, ini bayamnya bermacam-macam, ada bayam liar, ada bayam merah, ada juga bayam cabut ya. Nah, udah kesini lagi. Ini baru panen kemarin bunga mataharinya, mau dijemur. Tuh, baru dipatahin ya. Nah, ini tuh rasanya ada sedikit manis ya, teman-teman.
Di antara 3 kale ini yang paling enak menurut saya yang ini ya teman-teman, kale kerli. Ini tuh umurnya udah ada 3 tahunan lebih, semakin tua semakin tinggi. Untungnya yang ini saya kasih lanjaran jadinya nggak runtuh lagi ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada anakannya dan sangat beruntung banget. Menurut orang-orang ini kel ini susah banget di semainya, susah berhasil ya. Jadi dengan cara semai pakai metode rockwool ini bisa sangat bermanfaat ya teman-teman. Tuh hampir semuanya tumbuh. Nanti saya rekomendasikan benih yang saya pernah beli ya. Dan ini saya taruhnya nggak di tempat yang terlalu panas karena masih kecil. Tuh kalenya dapat banyak. Ini tuh bisa dikonsumsinya, bisa di salad, bisa juga ditumis, di sayur, bisa di jus juga ya teman-teman, tergantung selera. Nah ini dia hasil panen hari ini. Alhamdulillah. Kalau mau ke kebun pasti ada aja yang bisa dipanen ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semangat berkebun, semangat selalu ya. Jadi harus sabar ya teman-teman. Walaupun sering gagal, saya juga sering gagal, tapi nggak pernah kapok ya, coba lagi sampai berhasil. Nah di setiap kebun juga ada yang cocok-cocokan, kadang cocoknya tanam apa gitu. Kalau di kebun sini ini cocok tanam bunga kol ya. Nah ini daun tuanya bisa dikasih ke ikan nanti, ikan mujair, ikan nila, sama ikan gurame suka banget ini, suka dedaunan ya. Jadi dengan diambil daunnya ini kemungkinan nanti bisa fokus ke bunganya. Mudah-mudahan bunganya bisa lebih besar nanti ya teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye. Makasih ya teman-teman.